Assalamualaikum Bu Sunarti. Ya, waalaikumsalam Bu Tari. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, rencananya Bu Sunarti hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, hari ini akan melaksanakan coaching. Dengan siapa Bu? Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Prapti Bu. Baik, dengan Bu Prapti ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu, sebelum melaksanakan coaching, saya izin nanti saya akan menjadi observer Bu untuk kegiatan coaching jenengan. Kemudian nanti saya juga akan mencoba memantau kegiatan coaching Bu Sunarti. Baik Bu. Nah, ya. Sebelum kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Siap ya Bu ya? Siap Bu, ya. Baik. Pertama Bu, persiapan apa yang sudah Bu Sunarti lakukan sebelum melaksanakan coaching ini Bu? Ya, persiapannya yang pertama Bu, saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Prapti untuk kegiatan coaching hari ini. Beliau sudah bersedia meluangkan waktunya Bu. Ya. Terus yang kedua, saya siapkan pertanyaan-pertanyaan, catatan-catatan untuk melaksanakan kegiatan coaching, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, nanti untuk menggali informasi dari permasalahan yang Bu Prapti hadapi Bu. Ya, baik, berarti Bu Sunarti sudah janjian ya? Iya Bu. Juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti dalam coaching. Ya Bu. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Sunarti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, tentunya ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kompetensi fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu hadir jadi pendengar yang aktif, dan juga kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan untuk menggali atau menemukan identifikasi masalah dari pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Prapti Bu. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya? Iya Bu. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Bu Sunarti kembangkan, yaitu yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian fokus pada permasalahan yang akan nanti disampaikan dalam coaching, kemudian yang terakhir adalah menggali dengan pertanyaan berbobot. Iya Bu, betul Bu. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira dalam coaching nanti Bu Narti akan fokus pada kompetensi yang mana Bu? Ya, saya akan fokus pada kompetensi yang menyusun pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena saya merasa di sana pertanyaan berbobot itu adalah hal yang penting, di mana nanti di sana kita bisa menggali informasi, bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Prapti, sehingga nanti Bu Prapti bisa menemukan solusi, ide-ide gagasan yang baru yang akan dikembangkan oleh beliau Bu. Oke, baik Bu, berarti Bu Sunarti fokus pada pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu, betul. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Bu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari coaching ini mau seperti apa Bu? Yang saya harapkan dari coaching ini nanti coach bisa menemukan ya solusi atau gagasan yang diperoleh dari percakapan nanti Bu, jadi bisa meramu atau bisa menyusun solusi sendiri dari percakapan atau coaching nanti Bu. Ya baik Bu, seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, nanti saya akan menjadi observer ya, saya mohon izin untuk hadir dalam pelaksanaan coaching Ibu. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Narti. Ya, waalaikumsalam Bu Prapti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, tapi lagi kurang nyaman nih Bu rasanya hati ini. Ya Ibu ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, Bu. Hari ini kita sudah janji untuk coaching ya. Sebelumnya nih Bu, dari janjian ini ya, ada permasalahan apa yang ingin dibicarakan sama saya Bu? Ya Bu, jadi saya ada sedikit masalah nih di kelas, dan saya ingin mencari solusinya bersama-sama dengan Bu Narti hari ini. Oke, baik. Jadi ada permasalahan yang disampaikan Bu Prapti kepada saya nih Bu, karena waktu coachingnya nanti tidak lama. Tujuannya
tujuan dari percakapan ini apa, Bu? Tujuan dari percakapan ini, Bu, Hmm. saya ingin mendapatkan solusi, saran, dan juga masukan dari Bu Narti. Oh, nggih, dan mendapatkan solusi dari permasalahan ya, Bu ya. Betul Nggih, sekali. ya. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan yang pertama nih Bu, akan Iya. saya sampaikan yaitu permasalahan apa? Ceritakan Bu, permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Prapti di kelas atau mungkin bisa di luar kelas. Oh, baik Bu. Jadi Bu, saya itu kan kebetulan wali kelas 12 MM Bu. Iya. Nah, tetapi kelas saya ini tidak seperti tahun yang lalu Bu, beda sekali. Iya. Saya lihat itu mereka itu kurang rukun antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jangankan untuk perempuan dan perempuan, dengan perempuan dengan laki-laki itu juga kurang kurang rukun, sehingga seperti ada geng gitu di kelas itu Bu. Oh ya, jadi permasalahannya yaitu di kelas 12 MM yang Guru Ampuh itu siswanya kurang rukun dan kurang kerjasama, Iya, meskipun betul dengan sekali. laki-laki atau dengan Iya, perempuan, betul ya Bu sekali, ya. Bu. Ya, sekarang permasalahannya seperti itu, menurut Bu Prapti, apa penyebabnya? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kelas? Yang menyebabkan menurut saya memang mungkin kurangnya rasa saling kebersamaannya Bu. Jadi Oh masih ya, egoisnya mungkin masih tinggi ya mereka, karena mereka kan anak-anak ABG ya Bu. Mungkin iya. karena mungkin di kelas saya itu ada yang anak pondok, Mm-mm. juga ada anak yang dari luar pondok. Jadi Iya. mungkin yang anak pondok ini tidak mau berteman dengan anak yang Oh, dari gitu. luar Oh, pondok. Nah, dan nggih. laki-laki juga sama, ada yang dari pondok, ada yang tidak pondok. Jadi mungkin dari situ sepertinya Nggih. awalnya Jadi itu. kurang kebersamaan ini karena dari berbagai berbagai latar belakang ya Iya, Bu betul ya. sekali, Jadi ada yang Bu. dari pondok, ada yang juga yang tidak dari pondok. Nah, selama terjadi itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Prapti untuk membuat kebersamaan dengan siswanya selama ini? Baik Bu, jadi selama ini untuk mengatasi itu saya sudah memasukkan kegiatan diskusi, metode diskusi ya dalam Diskusi. pembelajaran. Di sini saya harapkan dari metode diskusi ini anak-anak itu bisa aktif saling bekerja sama Bu. Jadi saya mencoba menerapkan itu pada saat pembelajaran saya. Kebetulan ini produk kreatif dan kewirausahaan, karena di situ kan memang membuat sebuah produk dan memang harus ada kerjasama. Ya. Jadi sudah membuat semacam diskusi di kelas ya, supaya mempererat kebersamaan atau kerjasama dengan. Selain itu Bu, apa yang sudah dilakukan hal lain lagi? Oke, selain itu saya sudah mencoba memberikan motivasi. Jadi misalnya nih setiap pembelajaran saya pada pagi hari ini, misalnya seperti tadi pagi Bu, saya mencoba memberikan motivasi pada anak-anak dengan menayangkan tayangan video motivasi. Nah, seperti itu kan dari sini kan saya berharap sekali anak-anak bisa melihat dari tayangan itu, mereka jadi memahami dan tahu apa artinya kerjasama ataupun saling gitu ya, sudah melakukan beberapa hal ya, yaitu menyusun diskusi atau membuat pembelajaran berdiskusi, kemudian memotivasi dengan video-video motivasi, tujuannya agar siswa atau agar anak-anak nanti menjadi yang lebih kerjasamanya lebih bagus seperti itu ya Bu. Baik Bu, jadi ini ya untuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Prapti, yaitu tadi menyusun pembelajaran dengan diskusi agar anak-anak aktif nggih, kemudian memotivasi, memberikan video-video motivasi agar anak itu juga kerjasamanya menjadi lebih baik. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Prapti dalam kegiatan di kelas maupun di luar kelas ini untuk menjadikan siswa tersebut atau membuat siswa akhirnya mau bekerja sama, tidak ada geng-gengan lagi. Rencananya apa? Oke, baik. Untuk rencana kedepannya, saya akan memprogramkan rencana outing kelas. Jadi kan di sini kebetulan saya itu ada kerjasama dengan dunia usaha. Contoh misalnya industri kerajinan. Di sini anak-anak sudah saya ajarkan untuk menganyam. Nah, nanti anak-anak akan saya ajak untuk ke tempat industri tersebut, Bu. Jadi nanti di sana kan mereka harus mau tidak mau bekerja sama dengan temannya untuk bisa
mengikuti kegiatan tersebut secara baik selama kegiatan outing class Oh tersebut. iya, jadi rencananya Bu Prapti tadi melaksanakan outing class di dunia usaha yaitu kerajinan ya Bu ya, dan Bu Prapti berharap nanti di sana ada kerjasama, gitu ya betul, Bu ya. betul sekali. Siapa nanti ini akan membantu kegiatan tersebut Bu Prapti? Yang akan membantu nanti di sekolah saya kebetulan guru produk kreatif dan kewirausahaan itu ada 3 Bu. Oh iya. Ada saya, ada Pak Riki dan juga Pak Pres. Nah nanti kan mereka sama-sama satu rumpun dengan saya akan minta tolong kepada mereka untuk membantu keterlaksanaan kegiatan outing kelas saya nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti ada 3 guru yang akan membantu Ya. dalam kegiatan outing kelas ya Bu Iya, ya. betul Oke, sekali. baik. Dari obrolan ini Bu, percakapan ini, bagaimana Ibu sudah menemukan solusi dan seperti apa tadi yang hasil dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sekali dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan solusi dan juga ide baru dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Nanti kedepannya saya akan melaksanakannya untuk kegiatan outing class ini nanti, karena harapan saya untuk kebersamaan dan juga kerjasama kerukunan bisa terwujud dengan baik. Ya, bagus ya Bu ya. Nanti ditunggu selanjutnya ya Bu ya Iya. ceritanya. Apakah outing class ini nanti bisa memberikan efek yang baik untuk anak-anak ke depannya. Gitu ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu untuk Iya, Bu. waktunya. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam. Ya, Bu Tari. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah terlaksana coachingnya bersama Bu Suprapti. Iya Bu, alhamdulillah Bu, sudah. Ya baik, sama dengan sebelumnya tadi ya Bu ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu. Sudah siap ya Bu ya? Siap Bu, iya. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Suprapti? Ya. Perasaan saya lega Bu. Jadi saat Lega. pelaksanaan coaching tadi, itu tadi Bu Prapti sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Ya, saya sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya. Jadi nanti tadi Bu Prapti menemukan solusi dari yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi sudah menemukannya. Kemudian tadi saya juga sudah menuntun Bu Prapti untuk menemukan ide, mengeksplor gagasannya untuk dikembangkan seperti itu Bu. Baik, berarti lancar ya Bu ya tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya juga sudah mencatat beberapa hal saat Ibu melakukan coaching tadi. Iya Bu. Yang pertama, Ibu sudah mampu menerapkan alur tita. Tadi saya lihat tujuannya sudah jelas. Ya. Kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan. Iya Bu. Sudah juga menanyakan rencana aksinya. Kemudian Bu Prapti juga sudah melakukan tanggung jawabnya. Iya Bu. Yeah. Yang kedua, Ibu sudah mampu menerapkan 3 kompetensi, yaitu fokus pada kesadaran diri, kemudian sudah bisa hadir secara penuh menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot. Yeah, Bu. Sehingga saya lihat tadi Bu Prapti sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yeah. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Yeah. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang nanti akan dikembangkan ke depannya selama nanti Ibu akan melaksanakan coaching? Ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dalam kompetensi tersebut itu adalah penting, yaitu saat melakukan coaching, terutama untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Jadi saya bisa menuntun coaching ya untuk mencari ide-ide baru atau alternatif solusi dalam permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Bu Sunarti, berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Nah, baik Bu, saya kira cukup sekian dulu Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang dapat terwujud Bu. Baik Bu. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi pengamat atau observer Bu. Ya, sama-sama Bu ya. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Bu Prapti. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah selesai mengajar nih Bu? Sudah Bu. Nggih, alhamdulillah. Rencananya Bu Utari mau coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Dengan siapa Bu coachingnya? Nanti rencananya saya akan coaching dengan Bu Sunarti Bu. Bu Sunarti, hari ini Bu? Iya hari ini. Oke, hari ini ya Bu ya. Oke Bu, baik. Jadi saya izin Bu ingin menjadi observernya Bu Tari sama Bu Narti ketika nanti melaksanakan coaching Bu. Ya baik Bu. Jadi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Utari. Sudah siap ya Bu untuk menjawab pertanyaan saya? Siap Bu. Siap, oke. Nah, pertama nih Bu, persiapan apa sih yang sudah Bu Utari siapkan untuk pelaksanaan coaching nanti? Oh iya, baik Bu, untuk persiapan coaching saya nanti, pertama saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Sunarti. Beliau sudah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini bisa untuk melaksanakan coaching bersama dengan saya. Kemudian saya juga sudah membuat catatan-catatan Bu, kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Sunarti untuk menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Oh gitu, jadi sudah janjian ya Bu ya? Sudah Bu. Bu Utari juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga? Sudah. Oke. Terus pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi apa nih yang nantinya ingin Bu Utari kembangkan? Baik Bu, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching itu ya Bu ya. Utamanya saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif Bu. Pendengar yang aktif. Saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sunarti. Dan yang penting saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Ada 3 ya Bu ya berarti ya? Iya. Ada 3, tadi yang Ibu sebutkan ada kehadiran penuh, terus ada juga fokus pada permasalahan, kemudian yang terakhir menggali dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Utari tadi sebutkan, Bu Utari ingin fokus di kompetensi yang mana nih Bu? Saya akan lebih fokus untuk menggali pada pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya akan menggali karena di situ aspek yang paling penting, di mana kalau saya menguasai kompetensi tersebut, saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sunarti, sehingga saya bisa memahami atau mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Dan tentunya saya bisa menuntun Bu Sunarti untuk mencari ide atau gagasan-gagasan baru untuk permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, berarti Bu Utari fokus ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih Bu, menurut Bu Utari indikator ketercapaian dari coaching ini nanti mau seperti apa Bu? Melalui coaching ini saya berharap coach di sini Bu Sunarti bisa menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan. Kemudian juga bisa meramu pertanyaan tersebut sehingga bisa mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Baik Bu, kembali seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya nanti mohon izin untuk hadir ya Bu dalam kegiatan coaching Bu Utari dan Bu Sunarti. Ya Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, ya baik. Terima kasih atas waktunya Bu. Sukses untuk coachingnya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Narti? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Narti sudah hadir pada siang hari ini
untuk pertemuan yang sudah kita rencanakan kemarin, Bu. Ya, baik Bu. Nah, kira-kira apa nih Bu yang menjadi permasalahan Ibu sehingga kita janjian untuk mengadakan pertemuan pada siang hari ini? Gini Bu, jadi saya mempunyai permasalahan yaitu di kelas saya Bu, itu terjadi bullying Bu. Jadi teman satu dengan teman lainnya itu saling mengejek Bu. Jadi ada yang tadi pagi itu ada yang menangis karena diejek oleh temannya Bu. Baik, jadi di kelas Bu Narti itu tadi ada yang menangis ya karena dibully oleh temannya. Ya, sebelum kita lanjutkan Bu, dari percakapan kita nanti, apa yang Bu Narti harapkan untuk hasilnya dari pertemuan atau percakapan kita nanti ini? Baik Bu, jadi hari ini dalam percakapan ini saya pengen punya solusi Bu, solusi. Supaya atau saya bisa menangani siswa saya yang bermasalah tentang bullying ini Bu di kelas. Baik, jadi Bu Narti menginginkan ada solusi untuk menangani siswa yang bermasalah dengan membuli temannya tadi ya. Betul Bu. Baik, Bu Narti kira-kira bisa diceritakan peristiwanya atau kejadiannya bullying itu seperti apa Bu? Ya, jadi siswa saya itu ada yang suka sekali memanggil anak lain itu dengan nama bapaknya Bu. Jadi ini sering terjadi ya. Anak ini tuh sering mengejek seperti itu. Jadi memanggil temannya bukan dengan nama panggilan anaknya, tapi memanggil dengan nama ayahnya seperti itu. Nah, ini membuat siswa merasa tersinggung. Sudah saya tanyakan penyebabnya atau mungkin saya tanyakan kenapa kok suka memanggil anak atau temannya dengan nama bapaknya. Dia menjawab, ini hanya bercanda Bu, saya seneng aja gitu. Oh, baik, jadi temannya itu bercandanya dengan memanggil nama temannya dengan nama orang tua begitu ya, tetapi temannya merasa tidak suka, merasa tersinggung, dan akhirnya menangis. Betul, jadi ada yang mungkin yang sudah biasa merasa itu hal yang biasa ya Bu, tapi tetap ada anak yang sensitif ketika dipanggil seperti itu, anaknya menangis dan merasa tidak terima seperti itu Bu. Ya baik Bu, ini kejadiannya sudah berulang kali atau baru sekali terjadi Bu? Sudah berulang kali Bu, jadi sebelumnya sudah saya nasihati ya Bu gitu, terus saya temukan dengan anaknya yang menangis tadi, sudah iya Bu gitu, tidak diulangi lagi ya, janji ya, tapi tetap diulangi. Sepertinya dia itu saat itu berubah, nanti lain hari mengulang kembali Bu, seperti itu. Oh baik, berarti selalu diulang-ulang ya Bu ya. Kemudian Bu Narti sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa anak tersebut sering melakukan itu dan sudah dinasihati berulang-ulang tapi tetap diulangi lagi? Iya, saya sudah sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan guru yang lain Bu, guru agama, bagaimana cara menasihati atau bagaimana agar anak ini tuh berubah sifatnya seperti itu. Jadi kami berdua juga sudah berusaha mengingatkan hampir setiap hari di kelas pun saya juga sudah membuat lagu-lagu anti bullying itu loh Bu. Maksud saya supaya ketika anak bernyanyi itu juga tahu maknanya bahwa memang bullying itu memang tidak boleh dilakukan dimanapun seperti itu, dengan teman harus saling menyayangi dan sebagainya. Tetapi anak ini iya saat itu hanya saat itu Bu, tapi nanti jauh hari atau lain hari lupa, begitu lagi seperti itu Bu. Baik Bu, jadi Bu Narti sudah melakukan beberapa hal ya untuk mengatasi si anak tersebut dengan caranya tadi sudah memberikan lagu-lagu anti bullying, juga sudah menasihati anak tersebut, kemudian sudah mempertemukan dan supaya saling memaafkan dengan teman yang dibully, tetapi masih tetap dilakukan juga ya. Kira-kira Bu Narti punya alternatif solusi lain atau tidak, rencana yang akan Bu Narti lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya itu pengen WA orang tuanya Bu, karena saya juga belum tahu profil orang tuanya seperti apa. Tapi takutnya ketika orang tuanya membaca WA-nya, itu nanti kan jadi berbeda persepsi Bu. Karena sering berbeda. Nanti takutnya kalau yang dibaca itu di WA itu kan kadang berbeda, jadi nanti takutnya tersinggung. Nah, tetapi saya punya rencana lain, yaitu nanti saat ini sebentar lagi kan asesmen sumatif Bu. Nanti kan ada rapotan. Nah, supaya tidak terlalu kentara atau tidak terlalu terlihat, saya pengen nanti saat
penerimaan rapot saya menemui orang tuanya Bu langsung seperti itu. Baik, jadi Bu Narti mempunyai rencana untuk menemui orang tua tuanya siswa saat tersebut saat penerimaan rapot nggih, betul Bu. supaya tidak terlalu kentara. Iya, Karena kalau Bu Narti ingin melalui WA, percakapan melalui WA, Bu Narti khawatir iya, nanti kalau salah paham dengan betul orang Bu. tuanya ya, betul Bu Narti. Baik, dari hal yang atau rencana yang ingin Bu Narti lakukan tersebut, kira-kira apa yang Bu Narti harapkan? Saya ingin nanti orang tuanya tahu bagaimana sifatnya atau bagaimana tingkah laku siswa tersebut di sekolah, dan kita Ya. juga bersama-sama nanti menangani anak tersebut bagaimana ketika di sekolah sudah dinasihati atau sudah dilakukan oleh guru-guru bagaimana anak itu berubah perangainya, nanti di rumah juga diikuti oleh orang tuanya untuk selalu mengingatkan seperti itu Bu. Jadi harapannya nanti siswa ini berubah, tidak lagi suka membuli temannya seperti itu Bu. Baik, berarti harapan Bu Narti orang tua dari anak tersebut mengetahui, kemudian juga bisa saling berkolaborasi dengan Bu Betul, Bu. Sunarti ya untuk menasehati anak tersebut supaya tidak mengulang terus untuk membuli Bu, temannya. seperti itu, baik Bu. Bu Narti. Apakah ada rencana lain Bu Narti selain yang ingin Bu Narti lakukan tadi? Iya, jadi nanti rencananya itu ketika saya menemui, saya juga akan minta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan diskusi dengan orang tuanya Bu, nanti supaya nanti juga sekolah gitu tahu kegiatan apa yang sudah saya lakukan bersama wali murid seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Narti juga akan meminta bantuan dari Bu Kepala Sekolah nanti supaya rencana Bu Narti itu bisa berjalan dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Betul Bu. Dan rencana tersebut akan dilakukan tadi setelah terima rapat ya Bu ya? Saat penerimaan rapot saat Bu. penerimaan rapot. Baik Bu Narti, tidak ada lagi nggih untuk rencana yang lain yang paling mungkin dilakukan oleh Bu Narti yang itu tadi. Iya, jadi saya akan menemui orang tuanya saat penerimaan rapot dan menceritakan kejadian yang terjadi di sekolah supaya nanti siswa itu berubah perangainya, berubah sifatnya atau karakternya supaya tidak membuli temannya lagi. Jadi di sekolah juga dinasehati, nanti di rumah dilakukan juga sama orang tuanya. Begitu Bu. Ya. Baik, jadi dari pembicaraan kita ini tadi Bu Narti sudah mendapatkan solusi ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Iya, saya jadi lega ini mendapatkan solusinya. Ya, sama-sama Bu Narti. Alhamdulillah ya, ini ada solusinya. Semoga nanti bisa terlaksana dan apa yang menjadi harapan Bu Narti ini bisa tercapai. Demikian juga untuk anak-anak yang lain juga untuk tidak membuli temannya. Iya, Bu. Saya tunggu ya Bu ya nanti berita selanjutnya. Iya, Bu. Ya, nanti saya ingin tahu ceritanya apakah si anak tersebut sudah berubah atau belum. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, semoga sukses Bu Ya, Narti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Prapti. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan coaching hari ini sudah terlaksana dengan Bu Sunarti. Alhamdulillah ya Bu, sudah terlaksana tadi dengan lancar. Baik Bu, seperti awal tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Utari. Baik. Siap ya Bu ya? Siap Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana nih perasaan Bu Utari setelah melakukan coaching dengan Bu Narti tadi? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena sudah melakukan coaching dengan Bu Sunarti. Sudah juga ditemukan alternatif solusi yang dirumuskan dari percakapan kami berdua tadi. Dan tadi juga sudah tergali secara maksimal dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sunarti. Tadi saya tentunya juga sudah menuntun Bu Sunarti untuk menemukan ide, mengeksplor gagasan baru yang akan dikembangkan oleh Bu Sunarti. Ya. Berarti lancar ya Bu tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini Bu, saya juga mencatat beberapa hal pada saat tadi Bu Utari dan Bu Nati melaksanakan kegiatan coaching Bu. Ya, Bu. Nah, yang pertama, saya sudah melihat bahwa Bu Sunarti dan juga Bu Utari sudah mampu menerapkan alur tirta Bu. Alhamdulillah. Tadi saya lihat tujuannya sudah jelas, kemudian
dapat mengidentifikasi permasalahan, sudah juga menanyakan rencana aksinya, kemudian Bu Sunarti juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, Bu Utari juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi, yaitu fokus kesadaran dirinya sudah baik, kemudian juga sudah menjadi pendengar yang baik, terus kemudian Ibu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat tadi Bu Sunarti juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya. Ya, Nah, Bu. pertanyaan yang terakhir nih Bu, kira-kira menurut Bu Utari kompetensi apa lagi yang nanti akan dikembangkan Bu pada saat melakukan coaching? Baik Bu, untuk coaching selanjutnya saya masih ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Bu. Ya, karena pada kompetensi itu sangat penting ketika saya melakukan coaching sehingga saya dapat menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach. Saya juga bisa menuntun si coach untuk mencari ide-ide baru, alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti Bu Utari nanti ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya ya. Bu, betul. Baik Bu, saya kira cukup sekian ya Bu pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti Bu Utari harapkan untuk menjadi lebih baik daripada hari ini akan terwujud ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga ini Bu sudah diizinkan untuk menjadi pengamat ataupun observer pada saat Bu Utari dan juga Bu Nati melaksanakan kegiatan coaching. Kalau gitu saya mohon izin dulu Bu, masih ada kegiatan di kantor yang harus saya selesaikan. Bu. Matur nuwun ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.